Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku Ajeng Septin, channel yang akan membahas mengenai berbagai informasi persiapan masuk perguruan tinggi, tips dan juga trik yang menarik. Untuk itu buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe supaya tidak ketinggalan informasi terupdate. Dilansir dari kuiper.com dan juga Ruang Guru, ilmu keperawatan merupakan bidang studi yang menyiapkan kamu menjadi seorang perawat. Mahasiswa keperawatan akan mempelajari teori dan juga teknologi baru untuk mengembalikan dan merawat kesehatan mental serta fisik seseorang yang mengidap suatu penyakit atau penyandang disabilitas. Ilmu keperawatan merupakan salah satu jurusan di bidang kesehatan yang cukup diminati oleh para lulusan SMA, khususnya anak perempuan di jurusan IPA. Di jurusan keperawatan ini, kamu akan belajar mengenai bagaimana caranya memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada pasien. Selain memiliki prospek kerja yang sangat menjanjikan, di jurusan ini kamu akan belajar rumpun ilmu yang kompleks. Jadi tidak hanya belajar ilmu sains saja ya, tetapi juga ilmu sosial. Sebelum kamu masuk ke jurusan ilmu keperawatan, sebaiknya kamu ketahui dahulu apa saja yang harus kamu persiapkan untuk menjadi seorang perawat. Apakah kamu siap untuk menjalaninya, ataukah masih pikir-pikir lagi? Menjadi seorang perawat tidaklah mudah dan tidak semua orang mampu untuk menjalaninya. Namun, kamu yang sudah memiliki tekad yang kuat untuk menjadi seorang perawat, maka kamu juga harus mengetahui dan mempersiapkan hal-hal berikut ini supaya dapat menjadi seorang perawat yang handal dan berkualitas. Adapun hal yang harus kamu persiapkan yaitu kamu harus memiliki keahlian, mental, dan empati yang tinggi. Menjadi seorang perawat berarti kamu akan mendedikasikan hidup dan keahlianmu untuk merawat dan mendampingi orang sakit. Itu artinya, kamu harus siap tetap terjaga dan bekerja di malam hari untuk tetap melayani dan mendampingi pasien. Selain itu, kamu juga harus paham cara berkomunikasi yang baik saat memberikan pelayanan kesehatan untuk menunjang kesembuhan pasien. Itulah mengapa profesi perawat ini disebut juga dengan profesi yang mulia. Syarat utama untuk menjadi seorang perawat adalah kamu harus kuliah di jurusan keperawatan. Nah, adapun mata kuliah yang akan kamu temui bila masuk ke dalam jurusan keperawatan ialah sains kesehatan, ilmu dasar keperawatan, ilmu biomedik, antropologi kesehatan, keperawatan sistem pencernaan, keperawatan sistem respirasi, keperawatan sistem persepsi sensori, keperawatan sistem neurobehavior, komputer kesehatan, dan juga ilmu humaniora. Pernah terlintas nggak di pikiranmu apa bedanya S1 keperawatan dan juga D3 keperawatan? Perlu diketahui bahwa pendidikan vokasi keperawatan yang meliputi D3 dan juga D4 itu dalam pembelajarannya lebih cenderung ke praktik. Pendidikan vokasi keperawatan biasanya ditempuh di Politeknik Kesehatan atau Poltekkes dan juga Akademi Keperawatan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jika kamu berkuliah vokasi keperawatan, maka setelah lulus, kamu bisa langsung bekerja, tetapi mentok sebagai perawat pelaksana. Untuk naik jabatan, kamu harus lanjut kuliah S1. Lulusan D3 keperawatan akan mendapatkan gelar Ahli Madya Keperawatan atau AMD Kep. Sedangkan untuk lulusan D4 keperawatan, mendapatkan gelar STR Kep. Lain halnya dengan pendidikan S1 keperawatan. Pendidikan S1 keperawatan itu sering disebut juga dengan istilah perawat profesional. Di S1 keperawatan ini, kamu akan diajarkan teori dan juga praktiknya. Setelah lulus program S1 keperawatan, kamu akan mendapat gelar Sarjana Keperawatan atau S.Kep. Kemudian, seorang sarjana keperawatan harus menempuh program pendidikan profesi bila ingin bekerja di instansi kesehatan seperti rumah sakit. Program pendidikan profesi ini biasanya dijalani selama sekitar 1 atau 2 tahun. Alumni program pendidikan profesi ini bergelar nurse atau disingkat NS. Jika kamu berminat masuk S1 keperawatan, ada beberapa rekomendasi perguruan tinggi yang menyelenggarakan jurusan keperawatan dengan akreditasi A. Contohnya seperti Universitas Airlangga, Universitas Diponegoro, Universitas Pajajaran, Universitas Sumatera Utara, Universitas Sriwijaya, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Andalas, Universitas Hasanuddin, Universitas Jember, Universitas Brawijaya, dan Universitas Riau. Setelah mengetahui penjelasan itu, kamu mau ngambil vokasi atau S1-nya nih?
Selanjutnya, mari kita bahas terkait dengan prospek kerja lulusan keperawatan. Para lulusan keperawatan D3 banyak dibutuhkan di berbagai institusi kesehatan termasuk puskesmas dan juga rumah sakit. Sedangkan lulusan pendidikan profesi perawat atau yang juga disebut nurse pada dasarnya bisa membuka praktik mandiri. Selain itu juga bisa bekerja di rumah sakit, puskesmas, dinas kesehatan, asuransi kesehatan atau askes, tenaga kesehatan bandara, tenaga kesehatan pelabuhan, pelayanan keperawatan profesional di luar negeri, perusahaan swasta yang memiliki fasilitas pelayanan kesehatan, bahkan menjadi perwira karir pada lingkungan TNI dan juga Polri. Nah, setelah menyimak penjelasan mengenai jurusan keperawatan, siapkah kamu menjadi seorang perawat? Oke, sekian informasi yang aku sampaikan terkait jurusan keperawatan. Banyak kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.